Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Jalak Barudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan UAS, analisis dan perancangan sistem informasi pada PT Sinar Abadi. Latar belakang: PT Sinar Abadi merupakan perusahaan distribusi barang retail yang telah menggunakan sistem informasi dasar untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan dan stok barang pada perusahaan. Namun hal pada sistem yang digunakan pada saat ini masih bersifat manual untuk sebagian, sehingga kurangnya integrasi dan sangat tidak mendukung untuk mobilitas pengguna pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengembangan sebuah sistem informasi yang baru agar efektif dan efisien, sehingga lebih modern dan dapat terintegrasi dengan kelayakan terhadap efisiensi operasional dan akurasi data yang digunakan dalam sebuah proses. Maksud dan tujuan laporan ini disusun untuk menganalisis dan merancang sistem informasi baru bagi PT Sinar Abadi yang saat ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dan tidak terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta mendukung mobilitas karyawan melalui sistem informasi modern yang dapat diakses secara real-time baik dari desktop maupun perangkat mobile. Sistem yang dirancang juga bertujuan mempermudah pencatatan transaksi, manajemen stok, pelaporan, dan pengolahan hak akses pengguna. Permasalahan: yang pertama, sistem pencatatan masih manual, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data stok dan transaksi. Lalu, kurangnya integrasi sistem, sehingga proses antar divisi tidak berjalan efisien. Lalu, tidak mendukungnya akses mobile. Karyawan tidak bisa bekerja secara fleksibel. Kemudian, laporan penjualan tidak akurat dan lambat, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan. Lalu, yang terakhir, tidak ada notifikasi stok menipis yang menyebabkan kekosongan barang. Lalu kebutuhan sistem informasi yang akan dikembangkan harus yang pertama, mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara real time. Kedua, menyediakan sebuah fitur manajemen stok yang otomatis. Yang ketiga, dapat memberikan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Lalu yang keempat, karyawan dapat mengakses melalui desktop maupun perangkat mobile. Lalu yang kelima, hak akses dibedakan untuk admin, supervisor, dan staf gudang. Untuk analisis kelayakan dari segi aspek teknis, penilaiannya itu sistem dapat dikembangkan menggunakan teknologi seperti web dan mobile modern, seperti Laravel dan Flutter. Kemudian untuk aspek ekonomi, investasi awal akan meningkatkan efisiensi kerja dan menurunkan biaya operasional jangka panjang. Lalu untuk legal, tidak melanggarnya regulasi dan mengikuti aturan kebijakan untuk perlindungan data pengguna. Kemudian operasional, karyawan dapat dilatih untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan sistem dalam waktu pelatihan yang singkat. Lalu untuk metode pengumpulan data dari wawancara akan dilakukan dengan kepala divisi operasional dan staf gudang. Lalu untuk kuesioner dibagikan kepada 10 karyawan bagian penjualan dan gudang. Kemudian observasinya mengamati alur kerja penjualan dan pengolahan data stok barang. Kemudian untuk studi dokumentasi melihat laporan dan SOP saat ini. Lalu untuk hasil analisis, daftar pertanyaan wawancara atau kuesioner. Yang pertama, apa kendala yang sering ditemukan dalam pencatatan transaksi? Kemudian, apakah Anda memerlukan sistem yang dapat diakses melalui handphone? Kemudian, fitur apa saja yang Anda harapkan dari sistem baru? Lalu, apakah laporan penjualan saat ini sudah cukup akurat dan cepat? Kemudian, seberapa sering stok barang tidak sesuai dengan catatan?
Lalu daftar kebutuhan pengguna, yang pertama kebutuhan pencatatan penjualan otomatis dengan kategori fungsional. Yang kedua, sistem notifikasi menipis untuk kategori fungsional. Lalu kebutuhan akses sistem melalui smartphone dan fungsional. Lalu kebutuhan hak akses berdasarkan jabatan fungsional. Lalu untuk kebutuhan ekspor laporan ke Excel atau PDF fungsional. Lalu yang kebutuhan backup data harian otomatis non fungsional. Ya, untuk UML diagram yang pertama yaitu activity diagram. Di sini ada 3 swimline dengan alur yang berbeda-beda. Di sini dari login akan masuk ke sistem, di mana dari login ini akan milih mana pilih untuk memilih menu penjualan. Lalu dari menu penjualan akan diakses ke database, input data penjualan. Setelah input data penjualan, database akan mengembalikan kembali ke sistem di mana ada verifikasi stok. Jika stok memang tidak ada, dia akan kembali lagi. Tapi jika ada, dia akan melanjutkan kembali ke database dan menyimpan transaksi. Kemudian setelah menyimpan transaksi akan dicetak notanya, dikembalikan ke sistem. Setelah sistem mencetak nota selesai. Lalu untuk use case diagramnya di sini ada 3 aktor, di mana masing-masing memiliki perannya masing-masing. Lalu ini untuk kelas diagramnya, di sini ada 5 table yang saya buat. Di sini ada pengguna, gudang, transaksi dan barang. Lalu di sini ada sequence diagram. Lalu ini rancangan database-nya, di mana 5 tabel ini memiliki relasi dan akan saya jelaskan mengenai relasi tersebut. Yang pertama, barang dan transaksi. Satu barang bisa banyak transaksi, satu transaksi hanya berkaitan dengan satu barang. Jadi one to many. Kemudian gudang dan barang. Banyak gudang yang bisa menyimpan barang yang sama dan satu barang yang bisa disimpan di banyak gudang. Many to many. Kemudian gudang dan pengguna. Banyak pengguna bisa mengakses gudang yang sama dan satu gudang bisa dikelola oleh banyak pengguna. Sama, ini many to many. Kemudian ini rancangan mockup masukan dan keluaran dari halaman login. Ada tampilan desktop dan mobile. Kemudian halaman dashboard. Lalu ada halaman stok barang, halaman data laporan. Kemudian ini rencana pengujiannya. Yang tahap pertama perencanaannya itu menentukan ruang lingkup sistem dan SDM. Kemudian tahap kedua analisis setelah dilakukan di atas, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tahap 3 desain, membuat mockup antarmuka dan model database seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tahap 4 implementasi, pengembangan sistem dengan teknologi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Kemudian tahap kelima uji coba, melibatkan pengguna akhir dalam pengujian sistem. Lalu tahap keenam pemeliharaan, support dan perbaikan bug pasca implementasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.